Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah itu bukan diserban saja, termasuk melek itu sunnah juga. Kalau pakai serban tidur gimana Nabi? Ini sunnah dengan bid'ah dikumpulkan jadi satu itu namanya. Dakwah itu sunnah Nabi, ya. Ibadah itu sunnah Nabi. Belajar ilmu itu juga sunnah Nabi. Akhlak yang baik juga sunnah Nabi. Maka semua sunnah Nabi kita usahakan dengan sebentar-bentarnya. Insyaallah kan? Termasuk mendengarkan dengan baik. Itu Nabi itu kalau menerima wahyu dari Jibril itu setiap kalimah beliau tirukan. Jibril baru mengatakan satu kalimah beliau sudah cepat-cepat, khawatir lepas, khawatir lupa. Sampai ditegur oleh Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Maka Allah turunkan wahyu pada nabinya, kamu enggak usah gerak-gerakkan mulut kalau menerima wahyu itu. Dengarkan aja. Allah jamin kamu faham dan kamu akan hafal. Allah yang memberikan ilmu dan Allah pula yang akan menetapkan ilmu itu dalam hati kita. Dan Allah pula yang akan memberikan taufik untuk kita ini bisa mengamalkan, bisa menyampaikan. Maka waktu kita mendengarkan ilmu, mendengarkan bayan, mendengarkan taklim itu betul-betul berharap pada Allah, tawajuh pada Allah, supaya kita dapat warisannya Rasulullah dalam ilmu ini. Insyaallah kan? Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Waqad qala ta'ala fi kitabihil karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qalan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Nah, mulai kan usaha kita ini yang meniru usahanya para nabi, para rasul, para sahabat. Langkah pertama itu adalah perbaikan keyakinan kita kepada Allah. Betul-betul ditanamkan dalam hati bahwa yang berkuasa itu hanya Allah, yang menentukan hanya Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi.
Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Yang berkuasa hanya Allah saja. Sehingga hati kita ini ta'alluq kepada Allah, bergantung kepada Allah. Karena hanya Allah lah yang mampu menolong kita. Kalau seluruh dunia, seluruh makhluk, kata Nabi, seluruh umat berkumpul menjadi satu untuk memberikan manfaat kepada kamu, tidak bisa kecuali dengan perkara yang telah ditentukan oleh Allah. Kalau seluruh umat berkumpul menjadi satu untuk membahayakan kamu, tidak bisa kecuali dengan perkara yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Seluruh umat, laki-laki, perempuan, raja-rajanya, rakyatnya, negara-negaranya, seluruh umat pokoknya, seluruh makhluk, jinnya, malaikatnya, semua makhluk apa saja, mataharinya, bulannya, berkumpul menjadi satu untuk memberikan manfaat kepada kamu, tidak bisa kecuali dengan perkara yang telah ditakdir oleh Allah, ditentukan oleh Allah untuk kamu. Begitu juga kalau mereka semua ingin memberikan manfaat, memberikan bahaya kepada kamu, enggak bisa kecuali dengan perkara yang telah ditentukan oleh Allah. Maka tidak perlu dipertimbangkan makhluk itu bagaimana, itu enggak perlu dipertimbangkan. Yang penting Allah itu bagaimana. Nah, Allah suka, kerjakan aja. Kalau Allah nggak suka, tinggalkan. Nggak usah mempertimbangkan makhluk-makhluk. Ya kita nggak usah pakai akhlak begitu. Pakai akhlak yang baik, tapi karena pertimbangannya orang yang akhlaknya baik, doanya makbul oleh Allah SWT. Doanya diterima oleh Allah. Bukan karena pertimbangan nanti kalau akhlak saya nggak baik, wah nggak bisa kawin saya nanti. Oh, bukan begitu. Kalau akhlak saya nggak baik, saya nanti digebukin orang. Oh, bukan begitu. Kalau akhlak saya baik, Allah suka sama saya, doa saya makbul. Kalau akhlak saya tidak baik, maka ya tidak makbul. Kalau tidak makbul, saya akan sengsara saya. Kita buat baik kepada makhluk dengan pertimbangan supaya baik kepada Allah. Tidak ada pertimbangan makhluk. Kalau orang mempertimbangkan makhluk, itu berarti imannya rusak. Nah, makhluk nggak bisa apa-apa tanpa Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan tanpa Allah. Allah yang bikin manusia, Allah yang bikin mereka marah, Allah yang bikin mereka ridha, Allah yang bikin mereka datang, Allah pula yang bikin mereka pergi. Maka pertimbangan satu saja, bagaimana Allah ridha kepada aku, bagaimana Allah ridha padaku. Itu saja pertimbangannya orang beriman. Tanamkan dalam hati bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha melihat, Allah Maha melihat. Yang memberikan penglihatan kepada manusia, kepada makhluk-makhluk, tentu Allah Maha melihat. Melihat yang sebesar-besarnya, melihat yang sekecil-kecilnya, melihat apa yang dalam hati kita. Sehingga kita ini beradab kepada Allah dalam setiap keadaan. Ada orang beradab pada Allah, enggak ada orang beradab pada Allah.
Insyaallah mulai kan? Allah itu maha mendengar, yang memberikan pendengaran pada makhluk tentu maha mendengar. Tanamkan itu dalam hati, Allah maha mendengar, Allah maha mendengar. Kalau kamu ngomong itu merasa didengar oleh Allah, enggak saya enaknya sendiri. Allah mendengar, Allah mendengar. Sehingga malu kalau berkata hal yang tidak baik. Yang berkuasa Allah, yang berkuasa Allah, yang berkuasa Allah. Makhluk tidak kuasa, raja-raja tidak kuasa, yang berkuasa itu Allah yang menciptakan raja-raja itu. Sehingga hati kita harapan hanya kepada Allah, tidak mengharap pada siapa saja. Terus kita bicara mengenai keagungan Allah, berbicara mengenai sifat-sifat Allah, sampai hati kita ini rubah. Bukan sampai hafal, sampai hatinya itu rubah. Bicara mengenai kekuasaan Allah sampai harapannya hanya kepada Allah. Bicara mengenai As-Sami, Allah Maha mendengar, sampai kita ini tidak berkata hal-hal yang tidak baik. Bicara bahwa Allah itu Al-Basir, sampai kita ini selalu beradab kepada Allah, karena Allah itu maha melihat kita setiap keadaan, dohir kita, batin kita. Sekarang kita rasakan Allah melihat hati kita. Apa yang ada dalam hati kita ini? Dalam hati kita ini ada mengagungkan agama, berarti kita ini orang yang agung di sisi Allah. Kalau dalam hati kita ada rasa cinta kepada Allah, berarti kita ini orang yang dicintai oleh Allah. Kalau dalam hati kita ini ada rasa membesarkan Allah sehingga takut pada Allah, berarti kita ini orang besar di sisi Allah. Kalau kita ini malas, berarti kita ini orang yang rendah di sisi Allah. Kalau kita sudah terus bicara keagungan Allah sampai tertanam dalam hati, akhirnya kita ini betul-betul merasa sebagai hamba Allah. Tertanam dalam hati, saya ini hamba, saya ini miliknya Allah. Sehingga semangatnya satu saja, ingin taat kepada Allah. Sudah nggak ada perkara lain. Siang dan malam bikinnya taat ya. Pagi bagaimana pagi ini saya taat kepada Allah, bagaimana sore ini taat kepada Allah, bagaimana bulan ini taat kepada Allah, bagaimana tahun ini taat kepada Allah, bagaimana seluruh kehidupan saya ini taat kepada Allah. Pikirnya satu saja. Nah, kalau orang itu sudah taat, semua barokah ya. Apa itu saja itu kalau digunakan untuk taat jadi barokah. Seperti tongkatnya Nabi Musa ya, digunakan untuk taat. Hei Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan. Lautan langsung jadi jalan raya yang double fungsi untuk menyelamatkan Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya, dan untuk menghancurkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Sekali sabet saja, nggak usah dua kali. Hei Musa, lemparkan tongkat kamu ke tukang sihir itu. 70.000 tukang sihir itu. Lemparkan tongkat kepada mereka, akhirnya mereka pada masuk Islam. Hei Musa, pukulkan tongkatmu untuk ke batu. Pukulkan, tahu-tahu dari batu keluar air.
sehingga bisa untuk minum seluruh Bani Israel. Ini tongkat ajaib ya. Kenapa? Untuk taat. Untuk taat. Sebelum digunakan tongkat ini untuk mengikuti perintah Allah, ya tongkat ini tongkat biasa aja. Ini setelah digunakan untuk taat, maka menyelesaikan masalah, mendatangkan perkara-perkara besar. Para sahabat itu sebelum hidupnya taat pada Allah itu ya pengembala kambing, pengembala unta, orang Badui buta huruf. Tapi setelah hidup mereka itu hidup taat, jadi luar biasa. Jadi wali-wali Allah yang menjadi pelita seluruh dunia. Tidak ada kekuatan pun, tidak ada satu kekuatan pun di dunia yang bisa menghalang-halangi mereka. Yang menghalang-halangi dihancurkan semua oleh Allah. Kenapa ini? Karena mereka hidup taat. Ya orang itu kalau pikirannya di hidup saya itu untuk taat pada Allah, nanti barokahnya itu luar biasa. Kita tiap hari sholat menghadap Mekah, menghadap Ka'bah, supaya kita ingat bahwa termasuk itu simbolnya taat itu. Nabi Ibrahim hijrah ke Mekah bersama anaknya, istrinya, bayinya Ismail. Nggak ada orang, nggak ada makanan. Karena apa? Karena taat. Barokah akhirnya. Tempatnya nggak ada air jadi ada air, nggak ada orang jadi banyak orang. Anak-anaknya jadi nabi-nabi, jadi rasul, jadi pejuang-pejuang, jadi wali-wali. Kenapa? Karena ini hidup taat, hidup taat. Coba kita nanti tadi mulai pagi tadi itu kita ini niatnya sudah niat taat belum hidup itu? Apa ya? Waya salat karo males-males, waya bayan. Tapi niat taat itu kadang kita ini nggak buat salah sebetulnya, tapi nggak niat taat, hanya ala kadarnya saya sak melaku nih. Ini barokahnya kurang. Orang itu kalau taat itu masya Allah. Man atau Allah atau kullu syai'. Barang siapa yang betul-betul taat kepada Allah, Allah akan jadikan makhluk-makhluk itu akan taat sama dia. Matahari itu sudah tenggelam, oleh Nabi disuruh balik ke timur. Balik, ini saya belum sholat asar sama Ali ini. Balik. Matahari itu balik. Nabi Yusha begitu juga dulu ceritanya, masih sibuk dalam perjuangan, tahu-tahu matahari sudah mau tenggelam. Berhenti dulu, ini masih belum selesai tugas, ini tugas dari Allah nih, nanti kalau sudah selesai aja tenggelam. Maka matahari berhenti. Matahari itu berhenti sebab perintahnya Nabi Yusha. Ya orang itu betul-betul taat, nanti itu barokahnya luar biasa. Insyaallah mulai kan? Dakwah pun kalau dakwah ini betul-betul taat, barokahnya luar biasa. Tapi kalau dakwah hanya sekitar pokoknya ikut tolah yang penting pokoknya kan 40 hari. Bukan yang penting taat, tapi yang penting 40 hari. Itu nanti kita rugi. Insyaallah mulai kan? Yang penting 4 bulan ya sudah khatam 4 bulan dakwah. Maksudnya kita keluar itu bukan itu. Maksudnya kita ini supaya jadi orang yang taat.
Itu barokah, hidupnya itu barokah. Ini Sayyidina Ali datang ke Yaman, cuma bicara 1 menit. Hei orang Yaman, saya disuruh Rasulullah supaya kamu masuk Islam. Gitu dok, sudah orang gerudukan masuk Islam. Yang barokah ini gitu. Jamaah dikeluarkan kok nggak bisa mengeluarkan jamaah. Saya khawatir kurang barokah ini. Ya. Ayo, sudah kamu renungi sendiri. Orangnya emang sulit, ini daerah baru. Bukan daerah baru, daerah sulit. Kalau Allah sudah memudahkan itu nggak ada baru, nggak ada sulit. Barokah kurang. Kenapa barokah kurang? Karena ketaatannya kurang. Keluar masih ada yang bawa HP. Keluar bayan subuh ngantuk, taatnya kurang, taatnya kurang. Untuk taklim tidur, taatnya kurang. Untuk khususi malah ke warung, itu taatnya kurang, maka barokah ya kurang. Ya kalau barokah, kalau orang itu betul taat barokah aja aslinya. Maka bicara keagungan Allah sampai tertanam dalam hati rasa mengagungkan Allah, tunduk kepada Allah yang sebenar-benarnya. Itulah makna la ilaha illallah. Orang itu kalau taat jadinya apa? Barokah. Waktu perang Khandaq, para sahabat membuat parit pertahanan di Madinah. Maka sahabat Jabir itu melihat Rasulullah itu tampak lapar, sehingga bicaranya itu lemah karena saking laparnya. Maka Jabir pulang ke rumah, bilang sama istrinya, bisa nggak kamu bikin jamuan makan? Rasulullah kelihatannya lapar sekali. Pernah kamu lapar sampai ngomong lemah, nggak kuat ngomong? Pernah? Pernah nggak? Kuarken, sehingga ora kuat melek. Iya. Ngono kok niru Rasulullah, niru piye? Awake dhewe kuarken. Maka istrinya Jabir mengatakan, ya saya itu loh ada cemple kambing kecil itu, dan ada saya punya gandum sedikit. Nah, kamu masak cemplenya itu, kamu bikin gulai, saya tak bikin roti. Ya, boleh. Paling cukup untuk 5 orang, 10 orang. Maka Jabir datang pada Rasulullah, ya Rasulullah. Beliau bisi Rasulullah itu, bisi di telinganya, ada jamuan makan dengan beberapa orang itu Rasulullah, saya undang makan ke rumah. Tapi Rasulullah itu dibisi sama Jabir itu berteriak, hei selamatan. Hanya seluruh sahabat itu yang datang, yang ada di situ kurang lebih 1.500 orang, semua berhenti kerja. Di mana ya? Itu rumahnya Jabir. Selamatan. Gerutu 1.500 orang. Jur. Maka Jabir itu lari ke rumah, bilang sama istrinya, Rasulullah membawa orang 1.500 kira-kira. Nah, tapi istrinya ini Masya Allah, imannya luar biasa. Yang bawa kamu apa Rasulullah? Rasulullah. Oh, kalau yang bawa Rasulullah pasti akan ditolong oleh Allah. Maka Rasulullah datang dengan 1.500 orang. Maka beliau mengatakan, itu
periuk yang untuk gulai jangan dibuka, saya yang akan buka. Mari nggak barokah nanti yang buka yang selain saya. Rotinya jangan diturunkan dari dapur, saya yang akan turunkan. Jangan ada yang pegang-pegang. Maka Rasulullah itu ngambil roti, kemudian dikasih lauk gulainya tadi, dibawa ke tempat tamu, ayo masuk. Berapa puluh orang makan kenyang, keluar, masuk lagi, kasih makan lagi, kenyang, keluar, gantian sampai 1.500 orang makan semua. Makanan 10 orang untuk 1.500 orang. Ini barokahnya taat. Sahabat tidak mengatakan, Jabir tidak mengatakan, istrinya tidak mengatakan, ya Rasulullah ini cuman cukup 10, kok kamu bawa orang sekian banyak bagaimana? Manut yang Rasulullah lagi masalah ini, manut ayus. Yang kita terus begitu. Kenapa jauh umumi gerutu-gerutu begitu itu? Ya ini kan gak enak. Kalau khusus sih nggak apa-apa. Ya kalau umumi bareng-bareng begitu kok kelihatannya kok aneh gitu. Nah, aneh yo ben Rasulullah ngono kuwi piyen. Insyaallah mulai kan? Nanti ada barokah. Pokoknya amalan apa saja yang betul-betul kita niati taat itu barokah. Tapi amalan apa saja yang niat kita itu mengikuti pikiran kita, mengikuti nafsu kita, mengikuti kemauan kita sendiri, itu nanti barokahnya berkurang. Bahkan mungkin nggak ada barokahnya blas. Maka setiap amal hanya diniatkan taat. Kehidupan semua diniatkan hanya untuk taat. Kenapa dakwah? Karena taat pada Allah, sudah nggak ada pertimbangan lain. Kenapa taklim? Karena taat pada Allah. Kenapa ibadah? Karena taat pada Allah. Kenapa berakhlak yang baik? Karena taat pada Allah. Pokoknya semua karena taat. Nanti barokah semua. Itulah intinya la ilaha illallah. Nah, taat itu bagaimana? Taat itu ikut Rasulullah, itu namanya taat. Kalau hidup kita ikut Rasulullah, yang namanya itu hidup taat. Tapi kalau nggak ikut Rasulullah, namanya bukan hidup taat. Kalau kita ini ikut sahabat, namanya hidup taat. Sahabat itu simbolnya sami'na wa ata'na. Kami dengar perintah, kami taat. Saya dengar, saya taat. Sahabat itu. Kan saya dengar ya, tak pikir dulu, kalau nanti cocok, kelihatannya kok penak ya, insyaallah. Kalau kelihatannya berat ya nanti sajalah. Atau tidak dikerjakan, ini namanya tidak taat. Nah, orang tidak taat itu nggak barokah. Maka itu para nabi, para rasul, para wali-wali yang punya karomah itu sudah ketemu rahasianya sekarang. Apa itu? Bukan karena mereka punya doa-doa misterius, tidak. Coba jabu, bukan. Karena saking taat mereka pada Allah, sampai anak suruh nyembelih, Nabi sembelih, ini kan taat ya namanya. Ini barokah akhirnya anak-anaknya. Maka ada rombongan sahabat ditangkap sama penguasa yang zalim. Dimasukkan penjara. Orang Islam ini, penguasanya orang Islam juga. Nah, ketika mau sholat subuh, salah seorang sahabat tadi harus mandi junub, tapi di penjara nggak ada air. Maka dia bilang sama tukang penjara, saya mau sholat subuh ini,
saya minta air. Nggak ada air. Ada air untuk minum saja, untuk mandi nggak ada. Ini penjara ini. Kamu kira rumah apa? Ini penjara, ini nggak ada air. Maka sahabat tadi, saya ini mau sholat subuh perlu mandi, nggak ada air gimana? Sholat subuh itu perintah Allah. Maka ya saya minta sama Allah, Allahumma langsung hujan kan. Hujan terus, akhirnya mandi semua. Nah, salah satu temannya itu bilang sama sahabat tadi, kamu kelihatannya doanya makbul, kamu doalah supaya Allah keluarkan kita dari penjara ini. Loh, kenapa? Saya itu doa minta hujan karena untuk sholat. Kalau penjara ini yang kita di penjara dizolimi kan dapat pahala tuh kita. Untuk apa kok doa keluar? Nah, aneh dari sahabat ini. Seperti sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang-orang sakit datang, doain langsung sembuh. Orang buta doain langsung melek. Tapi beliau sendiri sakit sampai buta. Orang-orang bilang, Sa'ad, kamu kan doanya makbul. Kamu doa supaya matanya bisa melek lagi. Pak, doa supaya matanya tidak ngantuk, Pak. Nah, coba. Maka saat mengatakan, oh enggak, saya itu doa untuk orang-orang, untuk ikram mereka. Mereka dalam kesusahan, saya bisa bantu mendoakan untuk ikram mereka. Kalau saya dibutakan oleh Allah, ini senang kok saya. Nah, pokoknya apa takdir Allah saya senang saja. Untuk apa doa? Saya sudah senang begini. Orang yang buta sabar masuk surga tanpa hisab. Loh, kok saya malah doa minta melek lu untuk apa? Kalau orang-orang saya doakan untuk ikram mereka. Ini kalau saya sendiri nggak usah. Sahabat itu kayak begitu. Sekarang kita ini doa, ya, tiap hari doa tuh. Coba doa kita ini karena taat kepada Allah, apa karena kita ini dalam kesusahan? Nanti kan jawabannya itu bingung. Iya, saya itu doa itu karena taat kepada Allah, apa doa itu karena saya itu ingin ini? Nah, coba jawab. Nah, ingin ini, ingin itu, maunya kamu, mau nuruti nafsu kamu, terus doa Allahumma. Nah, kalau sahabat itu tidak, doa itu karena perintah Allah, karena taat sama Allah, maka doanya itu kekuatannya luar biasa. Kayak sahabat Ala bin Hadrami ditugaskan ke Bahrain, menyeberangi lautan, nggak ada kapal. Yang tugas saya ini ke sana nggak ada kapal, gimana ini? Ya Ali ya Azim, ya Halimu ya Alim, ya Ali ya Azim, ya Halimu ya Alim. Ajizna ya Allah, seberangkan kami di lautan ini ya Allah. Maka langsung mereka itu berjalan di atas lautan dengan teman-temannya, pasukan ribuan orang berjalan di lautan sampai ke Bahrain. Sampai di Bahrain, ya orang-orang kafir Bahrain itu pada takut semua. Ini pasukan apa ini? Gawat ini, sudah kita damai aja, sudah manut aja. Nah, kalau nggak manut mampus semua ini kita. Nah, akhirnya Bahrain pada masuk Islam sampai sekarang. Jadi doa karena kemauan kita itu boleh-boleh saja, tapi bukan itu yang hebat. Itu doa karena perintah Allah, doa karena perintah Allah, dakwah karena perintah Allah, ngaji karena perintah Allah. Ngaji itu karena disuruh orang tuanya ke pondok, apa karena perintah Allah? Coba
Pokoknya ngaji nggak tahu niatnya Pak saya. Nah, makanya barokahnya kurang. Sudah hafal lupa lagi, hafal lupa lagi. Kalau kita ini belajar ilmu karena perintah Allah, jadi kayak sahabat, apa yang dia dengar jadi ingat terus, nggak lupa-lupa. Kalau para sahabat itu kebanyakan tidak bisa nulis, tapi hafal semua itu. Mendengarkan Quran itu di dalam khutbah itu, Nabi khutbah baca Quran itu langsung yang dengar hafal. Nabi baca Quran waktu sholat, itu yang dengar jadi hafal. Jadi nggak sahabat itu begitu barokahnya hidupnya itu ngapalkan Quran bukan seperti kita. Dihafali bulan, beleni lali neh, bulan lali neh, kan. Ngrungokne langsung cep, wis. Ini barokahnya taat. Nah, kita belajar taat insyaallah kan. Urusan apa saja sama aja. Kalau kita dalam ekonomi kita kok taat, ya nanti ekonomi kita barokah. Dalam urusan anak kita kok fikirnya taat, ya nanti anaknya barokah. Dalam dakwah kita kok fikirnya taat, ya dakwahnya barokah. Dalam pesantren kita fikirnya taat kepada Allah, nanti pesantrennya barokah. Insyaallah kan? Ya. Untuk itu kita perlu latihan taat. Latihannya langkah pertama 4 bulan. Ini jamaah-jamaah yang sisa masa, yang akan tambah masa, yang orang kampung, ya. Maka yang niatnya 40 hari sekarang dirubah jadi 4 bulan. Kalau santri itu memang ini sudah waktunya masuk. Tapi kalau orang kampung waktunya masuk setelah 4 bulan. Sekarang waktunya keluar, bukan waktunya masuk. Nah, insyaallah malah kan? Nah, yang niat 4 bulan silakan. Yang orang kampung, monggo. Yang orang kampung, yang niat 4 bulan, silakan. Sudah daftar belum daftar, pokoknya semua yang mau keluar 4 bulan, orang kampung berdiri ke selatan. Termasuk jamaah setahun. Nah, sana biar ditafakut sana. Begitu juga yang mau 40 hari. Yang mau 40 hari orang kampung silakan. Yang mau 4 bulan, mau 40 hari, mau tambah masa, sisa masa berapa hari saja, silakan berdiri. Nah, monggo. Sing badhe medal, monggo. Kalau tiri jumeneng ngidul kok, monggo. Pinten-pinten mawon, monggo. Orang kampung yang mau wapsi hari ini silakan berdiri ke timur sana. Yang mau wapsi orang kampung, bukan santri. Orang kampung yang mau wapsi hari ini, monggo. Ngetan juga Pak. Ini gue zaman cek Pak. Ini Pak, maksudnya ini ambak orang tiang kampung, santri langsung mau. Orang kampung yang mau wapsi, monggo. Dinten niki kula tiri jumeneng ngetan mriko. Nih, Mbah, niki piye iki? Tekono kuwi. Ditekoni arek wapsi apa arek metu? Mriko, Mbah. Mriko. Oh, khidmat. Sing khidmat. Nggih.
Sing khidmat markas kempal kiambak mereka. Enggak lewat Nuaiman mereka, sing khidmat markas. Nggih. Sekarang santri, khusus santri ke depan. Semua rapat-rapat sini. Semua jamaah santri sudah karguzari? Hah? Ada yang belum karguzari? Angkat tangan. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 belum karguzari. Yang belum karguzari ini karguzari dulu ya, nanti wafsinya siang. Yang sudah karguzari wafsinya sekarang. Yang belum karguzari wafsinya nanti siang habis musyawarah. Yang sudah karguzari sekarang di wafsinya. Insyaallah. Jamaah yang bisa mengeluarkan jamaah cash 4 bulan, angkat tangan. Yang bisa mengeluarkan 4 bulan cash, angkat tangan. Enggak ada. Yang mengeluarkan 40 hari cash, angkat tangan. Tuh 2. Berapa orang? Dari mana? Oh 8 orang ya. Ini jamaah dikirim ke Pasuruan 40 hari, bisa mengeluarkan 8 orang 40 hari. Tadi mana itu? Katakan. Palembang. Berapa orang? Sekarang di sini. Oh ya. Yang bisa mengeluarkan jamaah kurang 40 hari, katakan. Yang kurang 40 hari mengeluarkan jamaah kurang 40 hari, maksud 3 hari. Angkat tangan. Tuh 2, 3, 4. Ini kebanyakan yang mengeluarkan jamaah. Berapa orang kamu? Berapa hari? Di mana? Dibawa kemana? Kemarin ketika kamu mau berangkat kan disuruh mengeluarkan jamaah kontan toh. Kenapa enggak mengeluarkan jamaah kontan? Rizal, kamu mengeluarkan jamaah enggak? Berapa jamaah? Yang 6 orang? Terus? 4 hari 3 orang. Jadi kalau ujiannya pesantren berapa juz? Kalau ujiannya dakwah ini berapa orang? Kalau kamu belum bisa mengeluarkan jamaah, itu namanya seperti ngapalkan Quran tuh belum dapat apa-apa. Ya, maka kamu harus dakwah terus, insyaallah kan? Yang menghidupkan ya, atau yang menambah amalan masjid, angkat tangan. Oh. Taklim berapa masjid? Oke, apa itu tambahan apa? Taklim berapa masjid? 1. 40 hari itu menghidupkan 1 taklim aja. 40 hari itu. Masya Allah. Yang itu 3 masjid taklim sama musyawarah. Yang lagi daurah 1 jalur 2. 2 masjid apa? Taklim.
Siapa yang 40 hari istiqomah tahajud tidak ketiduran walaupun 1 malam, angkat tangan. Nah, turun. Siapa yang 40 hari sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, isyraq, duha, awabin, tasbih, tahajud, witir dijaga, angkat tangan. 1, 2, 3 orang aja. Lah kamu tuh buat apa waktu keluar itu? Kok salat sunat ketika kamu kerjakan tuh, kamu tuh buat apa? Bal-balan piye? Oh, kon metu ora salat sunah. Siapa yang selama 40 hari istiqomah taklim, tidak ada hari kosong sehari pun, 40 hari tiap hari mesti taklim, katakan. Loh, enggak taklim juga. Lah apa yang kamu buat? Enggak ada taklim. Coba angkat tangan yang tinggi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini gimana? Kan program jamaah itu mesti ada taklim tuh tiap hari. Apa ada jamaah tidak taklim? Jamaah kamu taklim tiap hari? Kamu ikut? Kok tidak angkat tangan? Nggak punya tangan? Punya. Kamu jamaah kamu ada taklim nggak? Tiap hari? Kamu ikut tiap hari? Adalah khidmat. Kalau khidmat, kamu buat taklim sendiri. Habis khidmat, taklim infiradi. Jangan sampai waktu keluar nggak bikin taklim. Nanti pikirannya ngalor ngidul. Siapa yang 40 hari istiqomah tiap hari dakwah, baik dengan temannya sendiri maupun ke rumah-rumah, katakan. Nah, kamu nggak dakwah. Lah ngapain kamu keluar suruh dakwah kok nggak dakwah? Apa yang kamu buat? Dia masih gitu. Orang kalau nggak dakwah terus menerus, imannya nggak bisa naik. Betul. Bagaimana bisa naik? Wong tidak ikut Rasulullah naik kemana? Naik gunung apa? Rasulullah tiap hari dakwah. Kalau kamu tiap hari nggak dakwah, iman kamu nggak bisa naik. Betul nggak? Itu kenapa itu? Ini. Ditanya sama orang tua kok malah sini. Kamu itu siapa satu tuh? Nah itu tuh, kamu sini. Ditanya malah kepalanya ditaruh bawah, tak jungkir sisan kok. Siapa yang mau keluar 40 hari ini sedekah, angkat tangan. Sedekah. Oh ya bagus. Siapa yang 40 hari ini pernah memegang HP, angkat tangan. Angkat tangan. Tuh 2 3 4 5 6. Kamu kok megang HP yang punya siapa? Orang halal pinjam. Suruh pegang. Astagfirullah. Kamu yang mau saja. Ayo kamu mau. Jangan mau. Kamu kalau disuruh megang kaki anjing mau. Nah, itu HP itu si kaki anjing itu. Alhamdulillah, walaupun masih banyak kekurangan, kayak kamu telah melangkah beberapa langkah di jalan ini.
Semoga masa yang akan datang disempurnakan, insyaallah. Beberapa hari ini kita usaha menunaikan hak dakwah, tapi setelah ini kita balik ke pesantren, kita tunaikan hak taklim, insyaallah. Kayak Nabi Musa sibuk-sibuk dakwah, tiba-tiba datang perintah Allah untuk mencari ilmu kepada Nabi Khidir, maka beliau jalan kaki bertahun-tahun untuk mencari ilmu. Nah, kita pun gitu, insyaallah. Setelah dakwah beberapa hari ini, tunaikan hak taklim, ngaji di pondok yang sungguh-sungguh. Karena apa? Karena taat kepada Allah. Nanti kalau kamu taat, insyaallah barokah. Ngaji bukan karena disuruh orang tua, bukan karena diuber-uber Pak Ustadz, bukan ingin jadi ini jadi itu, tidak, karena taat kepada Allah. Insyaallah nanti ilmu kamu barokah. Cukup insyaallah. Yang belum karguzari dulu ya, nanti ikut musyawarah. Yang sudah karguzari ya, bisa langsung ke pondok. Coba angkat tangan yang sudah karguzari, amirnya saja, mau dihitung tuh. Coba yang hitung siapa? Kamu hitung berapa? Ya di sini aja. Wow. Loh, kamu berdiri tuh 2 3 betul loh. Wong ngitung aja kok bingung gitu loh piye. Yang tinggi. Hitungan man. Sekitar. Oh, ini manusia kamu ngitung telur aja. Bro. 29. Tinggi lagi. Angkat tangan tinggi lagi. Hitung lagi. Loh, 29 jadi 26. Yang tinggi, yang angkat tangan ini mau dihitung ini. Weh, kamu tuh keluar kok malah pikirannya nggak genah ini. Semua sudah karguzari tertulis? 26 itu? Sudah? Nanti amirnya ke sini sebentar. Kalau ini sekarang untuk waktu umum ya, santri bisa ini habis sarapan langsung ke pondok, bikin persiapan sehingga nanti Jumat sudah mulai, insyaallah. Ada dakwah ya. Ada ujian dakwah. Orang itu akan jadi dai itu setelah dakwah dan siap menghadapi ujian dakwah, istiqomah. Maka para nabi itu menghadapi ujian. Nabi Musa menghadapi Fir'aun, Qarun, Haman. Nabi Ayub menghadapi sakit ya. Nabi Ibrahim menghadapi macam-macam ujian. Mereka terus sabar, akhirnya jadi dai, jadi ashabidayah. Nah, kita ini pun dakwah beberapa hari ini baru latihan ini. Nanti kita kalau terus dakwah akan dihadapkan Allah dengan macam-macam masalah. Kalau kita bisa istiqomah, ya jadi dai betul. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama.
Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan macam-macam ujian, disempurnakan semua ujian itu, maka oleh Allah diangkat jadi imam bagi manusia. Qala min dzurriyyati, ya Allah yang jadi imam jangan saya saja ya Allah, tapi anak cucu saya juga. Ya, anak cucu kamu yang tidak zalim akan jadi imam. Maka anak cucunya Ibrahim itu jadi imam-imam, jadi nabi-nabi, jadi wali-wali. Ketika diuji oleh Allah itu sempurna dikerjakan. Insyaallah kan? Maka dakwah kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, taklim kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, ibadah kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, dengan akhlak yang baik. Insyaallah. Nah, kita doa sama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terimalah kami ya Allah untuk sebidang seluruh alam ya Allah. Terimalah santri-santri kami ya Allah, sebidang seluruh alam. Terimalah keluarga kami, anak cucu kami ya Allah, sebidang seluruh alam. Terimalah pesantren kami untuk sebidang seluruh alam. Terimalah masjid kami ya sebidang seluruh alam. Terimalah umat ini ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan kami, selesaikan masalah kami, tutupilah aib kami ya Allah. Mudahkanlah urusan-urusan kami. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah segala urusan kami, urusan dunia kami, urusan akhirat kami, dan keluarga kami, pesantren kami, urusan umat ini ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Sekarang musafahah langsung.